Nah, kalau kita kembali buka-buka literatur, misalnya macam Lenin punya, dia bicara tentang apa ini ekspansi modal, ekspor kapital. Dia berusaha untuk menanam modal di suatu tempat. Nah, kalau di Papua ini kan, kalau macam bicara Freeport ini kan, ketika Freeport masuk itu kan ada beberapa dampak yang dia ini, selain lingkungan, pelanggaran HAM dan lain-lain. Di satu sisi itu kan dia menanam modal di situ. Kemudian juga yang kedua itu dia apa menyerap atau dia melakukan konsentrasi tenaga-tenaga kerja di situ. Nah, di satu sisi dia sudah dia singkirkan masyarakat adat yang ada di situ. Kemudian di satu sisi juga dia mengkonsentrasikan tenaga-tenaga kerja. Jadi orang-orang apa dari luar yang dia berusaha masuk dengan anggapan kalau masyarakat Papua ini kan masih belum produktif. Jadi dia berusaha untuk mendatangkan tenaga-tenaga produktif dari luar. Jadi dari proses dia konsentrasi tenaga-tenaga kerja ini kan, di satu sisi dia membentuk sebuah masyarakat yang dengan dia punya corak hidup yang sangat sangat berbeda dan sangat baru. Nah, keberadaan Freeport juga itu kan, kalau kalau kita baca sejarah Timika sendiri itu kan, di satu sisi Timika sendiri itu kan dia muncul juga karena keberadaan Freeport sendiri. Freeport dia coba membangun satu satu ekosistem masyarakat yang dia menguntungkan kepentingan dari eksploitasi itu. Nah, kalau dalam pemerintahan Indonesia misalnya, macam kita baca sejarah Indonesia masuk, kemudian yang kedua dia mencoba menjalankan program transmigrasi ini kan, di satu sisi karena kebutuhan, misalnya satu dia sudah drop militer banyak untuk kepentingan keamanan di Papua, yang kedua dia butuh tenaga kerja yang siap untuk eksploitasi di Papua, di satu sisi dia juga untuk menutupi kebutuhan pangan, kemudian harus perputaran modal di Papua ini. Melalui negara dia menjalankan program yang namanya program transmigrasi itu. Undang-undangnya itu kan dia dibuat sekitar tahun 65-66, apa transmigrasi didatangkan ke Papua. Nah, ketika masyarakat baru muncul, ketika aktivitas ekonomi baru muncul di situ, ini kan dia secara tidak langsung juga tuh kan dia mempengaruhi aktivitas hidup masyarakat adat. Kita bicara hampir di seluruh Papua itu kan, ketika perusahaan masuk, yang terjadi itu kan perubahan apa sosial ekonomi dalam masyarakat. Nah, masyarakat Papua yang sebelumnya misalnya macam dia hidup hidup dalam suku, habis itu dalam klan marga ini, kemudian suku dalam klan, kemudian memproduksi kebutuhan hidup di dalam masyarakat kesukuan dan klan ini, kemudian dia berubah menjadi